Jadi tepatnya 26 November 2021 itu adalah awal saya melakukan pendakian di salah satu gunung tertinggi di Jawa Barat. Kenapa saya mendaki? Lebih tepatnya kepada penasaran. Melihat orang-orang kayaknya seru juga mendaki gitu kan. Tidak mulus di perjalanannya. Motor teman saya patah. Waktu itu tuh patah di bawah sambungan di bawah motornya tuh, nggak tahu tuh apa namanya, sampai kemudian harus dielas. Pokoknya sebelum nyampe pun sudah ada kendala. Setelah itu di base camp itu nginep sehari. Kemudian setelah nginep itu kurang lebih pukul 7 kita prepare, jam 7 kemudian sarapan. Setelah sarapan itu barulah jam 8 lewat itu kita melakukan simaksi. Setelah melakukan simaksi jam 8.20-an lah barulah melakukan proses pendakian menuju pos 1. Ya di perjalanan seperti biasa, awal-awal mendaki gitu kan, happy, senang, canda-candaan, sampai kemudian ya nggak kerasa yaitu pos Arban, pos 1 Arban. Dan kemudian di situ tuh kurang lebih sampai kita tuh jam 9-an lah, karena ya namanya pendaki awal gitu kan. Banyak istirahat, banyak berhenti. Sampai kemudian ya orang lain udah pada datang, ya tim kita masih paling belakang lah, nggak terlalu belakang sih, masih ada orang. Nah setelah itu barulah melakukan proses perjalanan lagi dari pos 1 ke pos 2. Dan ada sedikit kendala waktu itu, mata kiri apa mata kanan saya itu agak kelilipan gitu. Makanya di perjalanan itu banyak ya agak merah sebelah mata saya gitu. Entah karena mungkin ada hewan masuk ke mata atau gimana. Nyampe pos 2 itu udah merah lah. Singkat cerita perjalanan menuju pos 2. Perjalanan sih masih landai ya. Masih landai dalam artian tidak terlalu treknya itu nanjak gitu. Jam 10-an kita sampai pos 2 Tegal Pasang, kita melakukan istirahat. Ya ngerokok, ngopi. Itu kita kan mau ambil air. Teman saya itu nyuruh ke bawah, katanya ada saluran air. Pas ke bawah nggak tahu sayanya kesasar apa gimana gitu. Kita tidak menemukan air itu. Pos 2 kita istirahat, dengan mata saya yang sebelah merah ya, melihat itu kayak nggak kuat ngebuka mata lama gitu, karena gesek lagi perih banget gitu. Akhirnya melakukanlah proses pendakian menuju pos 3. Nah menuju pos 3 ini di treknya udah mulai ya agak naik lah ya di pos 3 itu. Sampai kemudian ya banyak akar-akar yang menutupi jalur pendakian menuju pos 3. Akhirnya di pos 3 kita sampai itu pokoknya jam 11-an lah, kurang lebih perjalanan 30-40 menitan lah, di bawah 1 jam. Untuk trek dari pos 2 ke pos 3 itu ya lumayan sih, lumayan agak naik gitu kan. Cuman naiknya nggak terlalu wow banget gitu. Ya masih sebatas ya pendakian gunung biasa gitu. Dari pos 2 menuju pos 3. Nah di pos 3 gerimis gitu, hujan. Kita pasang presit, kita masak mie ya, lapar ya, biasalah habis di pos 2-nya karena kita tidak makan, akhirnya makan itu masak mie itu di pos 3. Sampai kemudian kita nunggu reda hujan. Namun kita istirahat sampai nunggunya itu nggak kunjung reda gitu. Dan reda-reda itu di pos 3 itu ya kurang lebih jam 2.30 lah, jam 14.30. Barulah agak sedikit berhentilah air hujannya gitu. Kemudian kita memaksakan, karena kita benar-benar safety ya, dalam artian kita bawa jas hujan. Akhirnya kita melakukan proses pendakian
menuju pos 4 dengan hujan-hujanan. Kita melakukan proses perjalanan dari pos 3 itu jam 2:30 itu kita mulai trek menuju pos 4. Nah, di pos 3 menuju pos 4 ini, dari Tegal Samawa menuju Tegal Majumo di pos 4, sangat-sangat melelahkan ya. Pertama, treknya yang licin karena hujan, cuacanya berkabut sehingga pandangan itu 3-4 meter ya, 10 meter masih terlihat. Dan dari pos 3 menuju pos 4 itu pohonnya mulai besar-besar ya. Maksudnya treknya itu seolah-olah ketutup sama trek pendakian ya, ketutup sama pohon-pohon besar tuh menuju pos 4 itu. Ya kayak gerbang apa namanya itu. Ya, dalam satu pendakian kemudian ada pohon besar sehingga ya agak ketutup gitu di pos 3 menuju pos 4. Dan banyak istirahat di situ. Banyak istirahat ya karena kita juga tidak terburu-buru lah, dalam artian kita mengutamakan keselamatan. Di perjalanan juga di menuju pos 4, kita sampai pos 4 itu jam 4 lah, jam 4 sore, jam 16.00 kita itu sampai di pos 4. Nah, di pos 4 itu ternyata area camp juga. Saya juga nggak tahu sih area camp. Ya, untuk referensi area camp itu di pos 4 dan di pos 5. Nah, pada waktu itu di pos 4 itu banyak sekali yang camp, sehingga kita tidak bagian tempat untuk membuka camp tersebut. Akhirnya mau nggak mau kita harus ngecamp di pos 5. Akhirnya di situ kita nggak istirahat di pos 4. Waktu itu kita melanjutkan perjalanan dari pos 4 sampai pos 5 dengan hujan masih bergulir. Dinginnya sudah tambah lumayan dingin banget, dan kaki sudah ya merasakan lelah banget. Dan sampai kemudian sampailah kita di pos 5 bayangan, belum di pos 5 yang tujuan kita membuat camp. Tapi di pos 5 bayangan itu ada juga yang membuat tenda, cuman area ngecamp, area campnya itu nggak luas gitu. Akhirnya kita istirahat di situ jam 16.00, jam 4 kita istirahat kurang lebih, nggak lama sih di situ, kurang lebih 15 menit lah, karena cuaca juga masih hujan. Kita duduk di pohon besar waktu itu. Nah, setelah itu barulah kita melanjutkan lagi menuju pos 5, Sanghyang Rangkah kalau nggak salah ya, Sanghyang Rangkah apa gitu, mohon maaf apabila salah. Nah, akhirnya sampai di pos 5 itu setelah istirahat kurang lebih 15 menit ya, sampai pos 5 itu jam 5-an lah, jam 5 lewat gitu. Akhirnya kita sampai di situ, masih hujan, tambah besar hujannya. Ya, pengalaman yang sangat luar biasa sih bagi saya. Kemudian akhirnya teman-teman membuka mengamankan carrier di salah satu gubuk, karena di pos 5 itu ada disediakan gubuk gitu. Dulu di situ tuh carrier kita amankan. Kemudian kita barulah memasang tenda di area di pos 5 Sanghyang Rangkah itu. Nah, kurang lebih jam 5.30 kita beres membuat tenda, dan ya biasa seperti biasa kita masak, kita ya ngerokok, ngopi. Pokoknya cuacanya sangat dingin banget karena sudah mencapai titik di mana 2000 mdpl lebih sih di pos 5 itu. Dan hujan pun masih besar gitu waktu itu. Kita tidak bisa istirahat lama di situ. Maksudnya kita tidak bisa yang di pikiran saya itu ketika kita datang di pos itu kita bisa enjoy, kita bisa ngopi lama lah. Cuman entah mungkin karena badan terlalu capek, akhirnya kita seberes makan, tepatnya habis sholat isya lah, kita tidur lah, lelap banget, sampai kemudian paginya itu jam 2 apa jam 1 itu ada yang menggesek di badan saya.
Ini mulai serem nih. Mudah-mudahan teman-teman bisa serem juga ya mendengar cerita di pos 5 ini. Jadi karena posisi tidur saya di paling samping sebelah kanan, terasa ada gesekan di tubuh sampai kemudian saya berpikir positif. Pikir positifnya mungkin ya orang yang baru datang, yang baru datang, nah, ya seperti langkah kaki itu. Sampai kemudian saya bangun terus tidur lagi. Jadi jam 4.30 itu kita bangun. Karena untuk melakukan summit itu ya harus pagi-pagi. Karena untuk mencapai puncaknya itu biar nggak terlalu siang. Nah, setelah itu akhirnya kita bersiap-siap lah. Kita nyiapin ya sepatu basah. Baju ya banyak yang basah. Cuman yang ada yang diamankan, jadi nggak semua basah. Dan sampai kemudian sebelum kita naik itu kita masak dulu. Namun ada sedikit cerita yang sangat menyedihkan. Kita backsound sedih ya. Jadi ada satu ketika kita mau masak. Dikarenakan mau summit kita harus fit badan. Namun ternyata semua makanan konsumsi kita yang dibawa dari bawah ludes hilang. Entah kemana, saya juga nggak tahu awalnya. Sampai kemudian kita keluar tenda, kita periksa karena di dalam tenda kita cek itu benar-benar nggak ada konsumsi kita. Jadi waktu itu konsumsi itu ditaruh di sebelah kiri di kaki teman saya. Karena saya tidur di sebelah kanan, nah di bawah kaki teman saya, Aldi, si konsumsi itu ditaruh. Karena kebodohan kita mungkin, ternyata setelah kita cari di dalam nggak ada, kita carilah keluar. Nah, usut punya usut ternyata konsumsi kita hilang. Pas kita cek menggunakan baterai, ternyata konsumsi kita diambil, entah itu oleh hewan, entah itu oleh siapa, karena ada bekas lubang itu, karena malam itu nggak kelihatan. Tenda kita disobek, tapi rapi sobekannya itu. Tenda itu kita disobek, konsumsinya diambil, dan diambil semua, nggak ada satupun. Cuman sisa itu beras, karena beras itu dipisahin dan naruhnya di depan pintu tenda. Nah yang lainnya rokok, kayak rokok konsumsi, makanan snack, dan ya buat sarapan kita diambil semua. Akhirnya kita bingung di situ, apakah melanjutkan perjalanan dengan perut kosong atau kita ya turun. Sampai kemudian karena penasaran kita tinggi dan kita masih ada sisa beras waktu itu. Masih ada sisa beras, 1 bungkus beras, dan ada sisa mie gelas yang kecil, yang bulat segini, 1 gitu. Akhirnya dimasaklah. Jam 5 lewat, jam 5:10 menit lah. Akhirnya kita mulai melakukan pendakian menuju pos 6. Pos 6 itu Gua Walet. Cuman sebelum nyampe pos 6 barulah keluar tenda, kita naik ke arah puncak. Ada hal yang aneh menurut saya gitu kan. Karena di waktu itu kita menemukan 1 burung yang mungkin ya burung biasa gitu. Cuman keanehan di situ tuh burung itu tuh seolah-olah ngikutin. Backsound seram lagi nih. Jadi ada 1 burung itu muncul di depan kita, sampai kemudian kita samperin masih. Burung itu kita deketin, diam aja, kita jarak 2-3 meter, barulah hilang lagi burung itu. Ya kita biasa aja gitu, melanjutkan perjalanan lagi.
Sampai satu ketika pemikiran saya burung itu kecil lagi. Udahlah, kita ketemu di situ dan kita nggak akan ketemu lagi. Tapi ternyata kita menemukan lagi burung itu. Atap tertinggi. Burung itu terbang lagi. Nah di situ kayak wah apa nih gitu, wah apa nih gitu, panik nih. Wah, waktu itu jam 5.30 lah. Kita melanjutkan lagi perjalanan setelah kita bertanya-tanya. Dan di perjalanan juga kita banyak menemukan lutung ya. Dan setelah itu kita lanjut perjalanan sampai kemudian kita sampai di Gua Walet. Jam 7-an lah kita sampai di Gua Walet. Beristirahat agak lama lah karena di situ tuh kita menemukan samudra awan yang sangat membuat mata kita happy lah. Jarang-jarang bisa ketika mendaki melihat samudra awan seperti itu kan. Jadi jatuhnya awan di bawah kita ya, lautan seperti lautan awan gitu kan. Sangat happy banget di situ. Kita istirahat di situ. Ya mungkin ada 1-2 orang yang turun ke Gua Walet. Cuman kita nggak turun sih di situ. Karena ya jujur takut kenapa-napa gitu kan. Setelah istirahat di situ, kita melakukan lagi pendakian. Ya jam 7.30-an lah kita istirahat 30 menit, 40 menitan di situ. Kita melakukan pendakian lagi menuju puncak dari Gua Walet. Nah, pas mau nyampe puncak, burung yang tadi di awal ternyata ngikutin lagi sampai puncak. Itu kita sadar itu saya pas mau nyampe puncak itu terlihat burungnya itu udah ada di depan mata gitu. Sampai kemudian yang di bawahnya saya itu Ferdi bilang gitu kan, burungnya masih ada gitu, masih ngikutin. Ternyata ya kaget juga hewan yang ngikutin kita gitu kan dari proses menuju summit gitu. Ya sampai kemudian kita sampailah di puncak Ciremai. Waktu itu kita ya jalur pendakian Apuy ya, jalur pendakian Apuy, dan kita sampai di puncak itu jam 8.30 lah, jam 9-an gitu. Kita sampai di situ, kita ya orang lain mungkin membuka snack makan gitu kan, ngopi, kita ya minta gitu. Bagi saya gitu pengalaman pertama naik gunung, namun ya kita nggak ke atas itu cuma bawa air, kita nggak punya snack, minta makan di atas gitu kan. Untung ada temen yang orang Bandung apa orang mana, Ciamis sama Ciamis gitu, yang baik hati gitu kan, ya mau memberikan makanan di gunung gitu kan, mau membagi kopinya dengan teman-teman yang lain juga, karena di atas itu banyak juga, kurang lebih ada 50 orangan lah. Ya kita dengan apa ya, malu nggak malu kita minta gitu kan, daripada lapar gitu kan. Setelah kita menikmati di puncak, itu agak lama sih di puncak. Cuman di pas nyampe puncak itu aroma belerang itu kerasa menyengat banget gitu. Menyengat di aroma belerang. Cuman untuk cuaca sih masih normal lah, masih bagus lah, nggak nggak ada badai. Dan nyampe puncak itu kita ya biasa foto-foto, bikin video dokumentasi, sampai kemudian kita bikin bikin podcast lah sama Lonco waktu itu buat ditayangin di Joy Channel gitu kan. Nah setelah itu karena kita nggak bisa lama-lama di puncak, karena faktor utama kita nggak kuat nahan belerang itu, sampai kemudian kita ya jam 10 apa jam 11 lah jam 10 itu kurang lebih kita melakukan proses turun dari puncak. Sampai kemudian ya kalau turun nggak lama lah, sampai kemudian nyampe pos 5 itu kita jam 11-an, jam 11 kurang mungkin. Dan kita di pos 5 memastikan lagi tuh yang mana dari tadi pagi itu
ada kejadian yang membuat kita nggak bisa sarapan nikmat gitu. Kemudian kita cek lagi tuh tenda kita, ternyata benar ada tenda kita ya sobek gitu, sobek yang pas di tempat naruh konsumsi kita. Jadi ya mungkin dari cerita itu buat teman-teman, alangkah baiknya naruh konsumsi itu ya yang aman gitu. Jangan bawa makanan di gunung itu yang menyengat gitu kayak sosis, karena kita waktu itu bawa sosis juga. Bukan kita tidak boleh bawa sosis, cuman carilah alternatif lain makanan konsumsi yang sehingga tidak menimbulkan aroma yang hewan-hewan kayak babi gitu kan, karena akan resiko kita diambil makanannya akan besar gitu. Tapi kalau kita bawanya yang tidak menyengat itu kayak sayur-sayuran seperti itu, ya mungkin beda cerita lah ya, walaupun bisa aja terjadi gitu kan, namanya di alam kan kita nggak tahu. Dan akhirnya ya alhamdulillah pengalaman pertama yang sangat berkesan, seorang pemula yang mendaki gunung dengan banyak tidak taunya, ya alhamdulillah kita selamat semua ya. Tidak ada hal-hal yang membuat kita trauma banget gitu kan ya. Mungkin yang kayak tadi ya kaget aja sih, jadikan pengalaman untuk next mungkin kita naik lagi di gunung apa, dan kita cari informasi sedetail mungkin. Jangan sampai kita naik gunung tanpa pembekalan ilmu dan ya asal-asal ikut-ikutan orang aja gitu kan, sehingga ya resiko untuk kita terkena bahaya gitu kan sangat besar gitu. Dan cerita-cerita tadi pun kayak kita diikuti burung gitu kan, terus sampai puncak ya, itu ternyata sering terjadi juga, dan itu mah biasa katanya ya. Karena kita tidak tahu, kita mengasumsikannya mungkin wah burung hantu, atau kita diikuti seorang burung yang sangat apa gitu, sehingga asumsi kita ya larinya mungkin ke hal-hal yang mistis. Jadi itulah pengalaman saya mendaki di Gunung Ciremai. Dan next kita akan bahas di gunung selanjutnya. Apakah gunung yang kita akan bahas? Tunggu aja di konten narasi kaum kecil. Salam satu narasi.